diproses melalui jalur hukum berlaku agar kegaduhan ini cepat bisa berlalu. Pertanyaan spesifik apa yang dilontarkan Ade Armando dan Permadi yang dilaporkan? Pertanyaan spesifik dari Ade Armando dan Permadi, yang mana video yang spesifik, kalimat yang mana? Jadi kalau di Ade Armando itu pertama lebih kepada potongan video yang ditayangkan awal sebelum mereka membuat pembahasan, tapi yang kedua kemudian dia semacam mendaur ulang narasi antik tahun 60-an tentang peran dan kiprah Pak JK yang diduga dulu ikut melakukan ya pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah. Itu dia mencoba untuk mendaur narasi itu. Menurut saya ini sudah narasi usang dan tak pantas dia menjadikan itu sangat sensitif. Jadi ini artinya memantik kemarahan orang-orang umat agama tertentu terhadap Pak JK semakin besar itu karena narasi ini daur ulang lagi. Harusnya mereka fokus untuk mengomentari dan mengkritisi ceramah dari Pak JK di waktu UGM. Nah, itu yang kami soroti dari situ. Kedua, kalau Pak Permadi Arya, itu tentu dia hanya buat potongan video sepanggal, ya, dan itu dia mau mencoba menafsirkan sendiri. Menafsirkan bahwa seakan-akan dia menyudutkan Al-Quran. Jadi dia mengkomparasikan dua kitab itu, ternyata di Injil itu hanya menjelaskan tentang bagaimana kita mengasihi musuh. Sementara Al-Quran itu akan memerintah tentang permusuhan. Nah, dia bukan mufasir, bukan seorang muhadis, bukan ahli Quran dan hadis yang bisa menafsirkan ayat Al-Quran, itu berbahaya loh. Nah, ini yang kami perlu ingatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, perlu ingat, tujuan daripada Undang-Undang ITE itu lahir, itu supaya kita menjaga ruang digital Indonesia itu sehat, bersih, produktif, dan berkeadilan. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti, tidak paham. Nah, itu yang kami datangi Polda ini tujuan supaya mereka bisa mendapat pembelajaran, mendapat hikmah dari situ, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara menyampaikan pendapat secara tertulis dan lisan, tetapi tidak seenaknya masuk pada ranah yang paling sensitif. Terakhir saya ingatkan, kalau kita menggunakan standar ganda, berpikir untuk misalnya konten ceramah seperti itu kita menyatakan itu penista agama. Lantas bagaimana dengan para tokoh-tokoh lintas agama yang duel argumen, pertengkaran konsep, berdebat sengit seputar wilayah-wilayah keyakinan masing-masing? Apakah itu bukan menista agama? Kalau pendekatan yuridis normatif, undang-undang, itu sudah menista. Tetapi apakah semua permasalahan semacam itu kita bawa pada ranah penegakan hukum? Jadi itu kembali kepada masing-masing menafsirkan. Yang ironisnya lagi, video ini kan sudah berlalu 1 bulan lalu. Tapi kenapa baru diposting untuk saat ini? Berarti ada motif tertentu, ada tujuan tertentu. Nah, ini nanti mereka bertanggung jawab untuk menjelaskan.